Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Saya harapkan kalian semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan bahagia. Karena banyak nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita yang cukup alasan membuat kita menjadi bahagia. Nah, anak-anakku sekalian, kali ini Bapak akan mengajak kalian untuk melakukan pembelajaran mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Yang dikatakan makhluk hidup itu seperti apa sih? Ciri-cirinya seperti apa sih? Nanti kita pelajari. Namun sebelumnya, kalian masih ingat pelajaran yang telah lalu mengenai objek IPA? Mungkin masih ada yang ingat. Yang satu objek IPA yang kita pelajari yaitu gejala alam fisik. Yang kedua, penyusun dan perubahan zat. Yang ketiga adalah sistem kehidupan. Yang keempat, bumi dan antariksa. Nah, pembelajaran yang akan kita lakukan ini adalah bagian dari sistem kehidupan atau bagian dari biologi. Yang kita pelajari adalah ciri-ciri makhluk hidup. Kita langsung saja ya pada pembelajarannya. Anak-anakku sekalian, kita mulai pembelajaran kita. Kali ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apa itu makhluk? Orang mengatakan makhluk adalah semua ciptaan Tuhan. Makhluk, nah ciptaan Tuhan banyak sekali jenisnya. Ada yang jenis hidup, ada yang jenis mati. Tapi dalam pembelajaran kali ini, yang kita sebut dengan makhluk sering kita artikan sebagai benda. Nah, benda ada benda hidup dan ada benda mati. Kapan benda dikatakan benda mati? Nah, tentu saja jika dia tidak mempunyai ciri-ciri kehidupan, maka benda tersebut dikatakan sebagai benda mati. Sekarang, apa ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernapas. Nah, makhluk hidup semuanya bernapas. Contohnya makhluk hidup, misalnya kita ambil contoh binatang peliharaan kita, kucing. Nah, kucing bernapas tentu saja. Contoh yang bukan benda hidup, misalnya robot. Kita mempunyai robot. Nah, robot bernapas apa tidak ya? Saya kira robot tidak bernapas. Kita ambil contoh ya. Ciri yang kedua adalah memerlukan makanan dan minuman. Contoh kita tadi, kucing perlu makan dan minuman. Makan ikan dan dia juga minum. Sedangkan robot memerlukan makanan atau minuman tidak? Oh, tidak. Tapi dia memerlukan energi, mungkin dari baterai, energi listrik. Kita lanjutkan. Ciri yang ketiga adalah bergerak. Kucing bisa bergerak, berlari, bermain-main, berjalan, dan lain sebagainya bergeraknya. Tapi kalau robot bisa bergerak tidak? Oh, bisa juga ya robot bergerak. Tetapi bergeraknya bukan karena keinginan dia sendiri. Dia digerakkan oleh mesin dan mesin itu dihidupkan oleh seseorang sehingga bisa bergerak. Kita lanjutkan. Ciri yang keempat, makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Kucing bisa tumbuh dan berkembang. Dia mulai dari bayi, lahir, kemudian semakin lama semakin besar, akhirnya menjadi kucing dewasa yang besar. Sedangkan kalau robot, tentu dia tidak bisa berkembang. Ya hanya segitu, tidak bisa jadi besar. Kita lanjutkan. Ciri makhluk hidup yang kelima, berkembang biak atau bereproduksi, atau bisa punya keturunan, bisa punya anak. Kucing tentu saja bisa punya
Nah, bisa punya keturunan agar tidak punah. Nah, sedangkan contoh tadi kita robot, oh dia tidak bisa punya keturunan, tidak bisa punya anak. Itu dia, jadi memang dia bukan makhluk hidup. Nah, anakku, kita lanjutkan pada ciri makhluk hidup yang keenam, peka terhadap rangsang. Jika ada rangsangan dari luar, dia akan terangsang atau melakukan reaksi terhadap rangsangan itu. Misalnya kucing kita beri rangsangan, kita panggil, kucing itu akan mendekat. Atau kita beri makanan, dia akan datang mendekat. Itu artinya peka terhadap rangsang. Atau kucing kita pukul, dia akan berlari. Itu namanya peka terhadap rangsang. Tapi kalau robot kita pukul, ya enggak lari, dia tetap diam saja. Dia bukan makhluk hidup. Itu artinya dia tidak peka terhadap rangsang. Atau robot kita panggil, robot, dia tidak juga mendekat, tidak peka terhadap rangsang. Kita lanjutkan, anak-anakku, ciri makhluk hidup yang ketujuh, yang terakhir. Ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah makhluk hidup itu bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Contoh tadi contoh kucing bisa beradaptasi tidak? Bisa. Misalnya kucing di lapangan kehujanan, dia akan menyesuaikan diri dengan berlari mencari tempat yang teduh agar tidak kehujanan, menyesuaikan diri. Jika dia kedinginan, dia akan mencari tempat yang hangat. Itu artinya beradaptasi. Lain dengan robot kita kehujanan, kena panas, kalau ditaruh tidak ada yang memindah, ya dia tidak bisa menyesuaikan diri. Kehujanan, ya dia tetap akan diam kecuali ada yang memindahnya, karena memang robot bukan makhluk hidup, jadi dia tidak memiliki ciri kehidupan, yaitu beradaptasi. Demikianlah anak-anakku pembelajaran kita mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Dari pembelajaran tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa ciri-ciri makhluk hidup diantaranya 1. Bernafas, 2. Memerlukan makanan dan minuman, yang ketiga bergerak, yang keempat tumbuh dan berkembang, yang kelima berkembang biak, yang keenam peka terhadap rangsang, dan yang terakhir, yang ketujuh adalah beradaptasi. Nah, anak-anakku, mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.